menghadapi ritual-ritual bidah yang dikumandangkan di masjid melalui speaker-speaker yang keras, kadang mengganggu masjid kami yang sedang beribadah seperti membaca zikir dan salawatan sebelum subuh atau setelah salat subuh, menghindari mendengar pembacaan. Di zaman seperti sekarang ini, tidak semuanya sikap Anda bentangkan dengan prinsip ilmu, dengan prinsip hitam putih. Ini ilmu sosial. Ilmu sosial dalam Islam, bahwa tidak semuanya kesalahan orang Anda sikapi dengan prinsip ilmu. Ini salah ya salah. Kalau salah ya dihukum. Tidak selamanya kesalahan di depan mata Anda, baik kesalahan dalam lingkungan atau kesalahan dalam keluarga, tidak selamanya Anda sikapi dengan prinsip ilmu, hitam putih. Ingat, di atas ilmu itu ada satu kata yang lebih mahal dari ilmu, yaitu hikmah. Hikmah. Baik, contoh. Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Yang menuduh adalah orang-orang munafik, tapi ada 3 orang sahabat yang terlibat. Setelah ayat turun menjernihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha, 3 sahabat yang terlibat ini dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi munafik-munafik yang justru memviralkan peristiwa tersebut tidak diapa-apain oleh Nabi. Perhatikan jemaah sekalian, kesalahannya sama tapi sikapnya berbeda. Ini salah dihukum, itu salah dengan kesalahan yang sama diabaikan oleh Nabi SAW. Saya ingin katakan, tidak semuanya kesalahan itu Anda sikapi dengan prinsip ilmu. Istri Anda salah, anak Anda salah, lingkungan Anda salah, Anda sikapi dengan prinsip ilmu, Anda akan korban dengan itu semuanya. Agama mengatakan sikapi bukan dengan ilmu, tapi dengan sikapi dengan hikmah. Sikapi dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Nanti di sini akan ada pembahasan tentang hikmah. Rukun hikmah itu ada 3, tapi nanti sajalah. Globalnya saya katakan, satu kebaikan dengan efek yang baik itu kebaikan. Tapi satu kebaikan dengan efek yang buruk itu bukan kebaikan. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian mencela orang kafir, karena mereka akan mencela Allah. Mencela orang kafir, mencela kejahatan, baik atau buruk? Baik atau buruk? Anda nggak ada bubur pagi sini, jadi melempem begini. Mencela orang kejahatan, orang jahat, baik atau buruk? Baik. Tapi kalau kemudian efeknya mereka akan mencela kebaikan, buruk. Inilah hikmah. Satu kebaikan dengan efek yang buruk bukan kebaikan lagi. Orang-orang yang melakukan bid'ah mencela mereka kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Tapi kalau ternyata efeknya buruk, kebaikan atau keburukan? Di lapangan dakwah sering kita mencela tapi dengan efek yang buruk. Saya kira Anda masih ingat baru-baru ini sebuah masjid di Madura ditutup oleh Pemda setempat gara-gara seseorang yang mencela ritual bid'ah melalui khutbah Jumat. Khutbah Jumat semua orang datang, habis-habisan bicara bid'ah. Akhirnya orang sekarang semua orang bawa begini. Oh, begitu agak sensitif langsung di video. Barangkali Anda bahagia, oh saya bakal viral di video banyak orang. Ternyata bakal dipotong-potong. Jadi saya cuma ingin katakan jamaah sekalian, cela keburukan itu, tapi pastikan bahwa efeknya adalah baik. Nah, begitu juga dengan pertanyaan tadi. Iya betul, saya pernah dalam satu masjid. Memang masjid sebelah
sengaja menghadapkan mikrofon ke masjid kita. Sengaja. Setan ini bagaimana? Kata mereka memang mereka sengaja, Ustaz. Kita udah pernah sampaikan. Tolonglah dikecilkan speaker ini dulu. Enggak, mereka tidak mau, ini sengaja kata mereka. Nah, hati-hati milih DKM juga. DKM yang akan memecah, jangan. DKM yang menyatukan, iya. Cuman kalau orang sudah salah seperti itu, Anda nggak boleh terpancing. Terpancing dengan kesalahan adalah kesalahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa a'rib 'anil jahilin. Abaikan segala kebodohan. Nah, jadi saya katakan, Anda yang terganggu, silahkan lakukan mediasi, bicara baik-baik. Bagaimana kalau saat zikir jamaah itu speakernya speaker dalam, bagaimana Pak? Ajak ngopi, ajak makan dulu, baru sampaikan. Jangan datang dengan wajah tembok, gitu kan? Anda datang dengan wajah tempur, ini bisa nggak speakernya speaker dalam? Mereka menyikapi wajah Anda 70%, 30% menyikapi pernyataan Anda. Jadi tidak ramah saja, ajak makan, ajak ngopi. Gimana? Saya punya masukan. Speaker masjid kamu, speaker dalam aja. Kecuali azan. Kalau nyanyi-nyanyi, kalau zikir jamaah, speaker dalam saja bagaimana? Setuju nggak? Saya kira kalau Anda yang traktir pasti setuju. Tapi kalau dia yang traktir, dia nggak setuju. Jadi nomor satu, lakukan mediasi dengan baik. Kalau mediasi dengan baik nggak berhasil, tugas Anda adalah yang kedua, sabar. Ini zamannya sabar. Nabi SAW bersabda, fa inna wara'akum ayyamas sabar. Di belakang kalian ada hari-hari sabar. Ada salah satu jamaah di musala kami yang bacaan sirnya kedengaran dan agak mengganggu. Apa yang harus Anda lakukan? Sama dengan yang pertama tadi. Pertama, kalau di majelis ini ada orang yang dalam bahasa salat jahat, salat sir bacaannya terdengar, itu perlu Anda perbaiki. Itu perlu Anda perbaiki. Kalau sampai Anda bacaan Anda mengganggu orang lain, itu bisa membatalkan pahala Anda. Saya nggak sempat lagi membacakan hadisnya. Pahala Anda atas satu kebaikan di masjid bisa jadi terhapus karena Anda mengganggu seseorang dengan bacaan keras. Oh, saya harus dengar suara saya. Itulah penyakit itu. Yang mesti Anda dengarkan bukan bacaannya, tapi makna dari bacaan. Allahu Akbar. Anda mau mendengarkan hurufnya, salah. Yang mesti Anda dengarkan adalah maknanya. Jadi keliru. Panitia renovasi masjid mengajukan proposal kepada Pemda melalui anggota dewan yang berbeda akidah. Bagaimana menurut ajaran Islam? Tuntutan ini dulu. Tuntutan ini tuntutan baik atau tidak? Kalau ini kebaikan, maka media yang Anda gunakan itu dihukumi sesuai dengan tujuan. Kaidah dalam agama berbunyi, lil wasaili hukmul maqasid. Hukum satu media sesuai dengan tujuan. Medianya di sini adalah non-muslim. Tujuan Anda adalah pembangunan masjid. Nah, bagaimana menghukumi media ini sesuai dengan hukum tujuan? Hukum tujuannya membangun masjid, tentu kebaikan. Memanfaatkan media non-muslim tentu saja hukumnya baik. Kecuali kalau ada syarat A, syarat B. Saya bantu kamu bikin masjid, tapi nanti jangan ditegur kalau saya bikin gereja. Oh, kalau ada syarat seperti itu ya jangan. Tapi yang terlarang bukan dia mediasi Anda bangun masjid, yang terlarang adalah syarat tadi. Syarat dia minta supaya bangunan gerejanya tidak diganggu. Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, mengatakan salamun alaikum. Sambil berdoa mohon husnul khatimah, ada baiknya belajar menjadi orang yang bertakwa, tentu akan diwafatkan dalam keadaan baik. Ya alladzina, surat An-Nahl ayat 31-32, betul. Alladzina tatawaffahumul malaika, orang yang wafat dalam keadaan baik, sehingga mereka mengatakan salamun alaikum, selamat. Ini himbauan saja. Allah barik fiik, jazakallahu khairan. Teman saya berpendapat bahwa wanita yang haid wajib mengganti salatnya yang dimaksud. Semisal orang wanita baru mulai haid saat memasuki waktu salat zuhur,
maka satu salat zuhur tersebut wajib diganti. Mohon izin penjelasan. Gini, kalau seorang perempuan haid setelah masuk waktu zuhur, zuhur jam 12, anggaplah jam 12, jam 12:05 wanita ini haid. Tentu dalam keadaan haid dia nggak boleh salat zuhur. Tapi setelah dia suci, apakah zuhur ini wajib diganti? Jawabannya jamaah sekalian, kalau salat zuhur telah mendapatkan waktu yang cukup untuk satu rakaat, tiba-tiba haid, maka nanti setelah suci salat zuhur itu wajib diganti. Ya. Tapi kalau misalnya waktu zuhur masuk baru 1 menit, itu sudah cukup satu rakaat belum? Belum. Kalau begitu nanti setelah suci tidak perlu diganti. Anda mendapatkan waktu tapi belum cukup untuk satu rakaat. Belum cukup untuk satu rakaat. Ini nomor satu. Yang kedua, ini juga sangat penting. Apabila seorang wanita bersih di akhir waktu, kapan akhir waktu zuhur? Zuhur berakhir misalnya jam 3:30, anggap, atau jam 3 aja lah berakhir. Ini misal saja. Kapan wanita ini bersih? Oh, dia bersih jam 3 kurang 1 menit. Itu cukup gak untuk satu rakaat? Tidak cukup. Maka zuhur ini gak perlu diganti. Tapi kalau misalnya wanita tersebut bersih 5 menit sebelum masuk waktu asar, artinya perempuan ini ketemu waktu zuhur 5 menit. 5 menit itu cukup untuk satu rakaat, ya sudah. Anda mandi, setelah mandi sholat zuhur tadi dilakukan, diqadha. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka rak'ah." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat berarti dia dinamakan mendapatkan salat. Jadi betul apa yang dikatakan oleh kawan tadi. Kalau seorang wanita menstruasi setelah masuk waktu dan belum salat, ini dilihat dulu. Waktu yang masuk udah cukup satu rakaat. Kalau begitu nanti setelah suci ini wajib diganti. Kalau waktu yang masuk belum cukup untuk satu rakaat, nanti setelah suci tidak perlu diganti. Begitu juga dengan kasus yang kedua. Seorang wanita yang bersih di ujung waktu cukup untuk satu rakaat zuhur, maka nanti zuhurnya harus diganti. Tapi ujung waktu nggak cukup satu rakaat, maka tidak perlu diganti. Salat sunnah qabla zuhur hanya satu salam. Kalau untuk sunnah ba'diyahnya apakah sama satu salam atau 2 salam? Qabliyah zuhur kita sudah pernah sampaikan boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah 2 kali salam. Kenapa? Karena ada 2 hadis yang spesifik. Kalau saya menggunakan 2 kali salam, itu menggunakan hadis yang global. Penjelasannya begini. Hadis global itu berbunyi, salatul laili wan nahar mathna mathna. Salat siang dan malam 2 rakaat 2 rakaat. Baik, itu global. Lalu hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau melihat Nabi salat 4 rakaat qabla zuhur 1 salam. Kata Nabi sallallahu kata Abu Ayyub, "Ya Rasulullah, engkau salat 4 rakaat?" Kata Nabi, "Iya." Kata Abu Ayyub, "Tafsilu bainahunna bisalam?" Engkau memisah 4 rakaat ini dengan salam? Kata Nabi, "Tidak. Aku tidak memisahnya dengan salam." Jadi 4 rakaat sekaligus. Ini hadis spesifik. Karena Abu Ayyub menanyakan salat, "Ya Rasulullah, kau qabla zuhur 4 rakaat?" Iya. Dipisah dengan salam? Kata Nabi, "Tidak, langsung." Hadis seperti ini ada 2. Berdasarkan hadis ini, Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar mengatakan qabliyah zuhur lebih utama 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Lebih utama. Persoalannya lebih utama. Artinya kalau Anda memilih 2 kali salam boleh atau tidak? Boleh, tapi hanya persoalan lebih utama. Dalam Al-Quran jalan disebutkan, jika kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat seorang hamba, tapi jika dia kufur maka sungguhnya azab Allah sangat pedih.
Namun dalam prakteknya seorang mukmin yang selalu bersyukur, kenapa tetap lambat laun akan hilang nikmatnya, sekan dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan? Enggak ada. Berarti ayat tadi dusta. Kalau ayat tadi kebenaran, berarti praktek ini dusta. Paham maksud saya? Kan Allah berfirman dalam surat Al-Ibrahim, kalian bersyukur nikmat bertambah. Kalau kalian kufur, azab Allah sangat pedih. Itu ayatnya. Ayat ini kebenaran, jelas kebenaran. Lalu di lapangan ada orang yang kufur, ternyata nikmatnya semakin banyak. Dan ada orang yang bersyukur, ternyata semakin miskin. Enggak betul. Persoalannya cuma dua ayat ini benar atau praktek ini salah. Iya. Sebab kalau Anda katakan praktek ini benar, berarti ayat itu salah. Yang betul, praktek tadi itu enggak benar. Analisa Anda insya Allah keliru. Analisa Anda insya Allah keliru. Oh, buktinya non-muslim si fulan kekayaannya makin menjadi-jadi. Tidak selamanya kekayaan itu menjadi-jadi karena syukur dalam Islam. Boleh jadi si non-muslim ini selalu membantu orang-orang miskin. Selalu membantu orang-orang miskin. Saya tahu ada seorang non-muslim, itu kalau sudah masuk lebaran haji, selalu beli sapi, minimal 15 sapi. Itu dibagi-bagi kepada muslim. Tentu kita terima sapi itu bukan sebagai kurban ya, hanya sebagai hadiah biasa aja. Dan non-muslim yang sama, subhanallah, itu membagi-bagi uang masa corona kemarin kepada ustadz-ustadz yang sering ceramah di tempat dia. Dia panggil siapa penceramah yang suka datang ke tempat kita, fulan. Kata dia kasih mereka uang segini. Nah, jemaah sekalian, di titik ini dia telah berbuat baik. Nah, kalau kemudian Allah membuat rezekinya berkembang, maka Allah sesungguhnya membalasnya bukan karena dia berbuat baik secara syariat, tapi karena ada muslim yang mendoakan dia. Tentu tidak mendoakan ampunan, karena mendoakan ampunan nggak mungkin, karena dia adalah seorang non-muslim. Tapi kalau Anda doakan seorang muslim, ya Allah sembuhkan dia, boleh nggak tuh? Boleh. Yang nggak boleh adalah mendoakan ampunan. Baik. Lantas apa bedanya seorang mukmin yang bersyukur dan yang kufur jika pada akhirnya nikmatnya akan dicabut? Enggak betul itu. Setiap muslim yang bersyukur, nikmatnya akan bertambah. Kalau Anda lihat satu praktek yang pincang, berarti sesungguhnya dia bukan bersyukur. Ataupun bersyukur tapi dengan riya. Jadi bukan syukur yang sesungguhnya. Barakallahu fikum.